Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, batal gabung Timnas U17, Koyun Damanik diincar Sintayong. Jelang hadapi Irak, Ivar Jenner beri kabar baik. Skuad Garuda Asia ketambahan pemain keturunan. Dan FIFA apresiasi kerja keras Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Belakangan ini pecinta sepak bola tanah air dihebohkan dengan rumor yang menyebutkan bahwa BRI Liga 1 musim ini akan merubah sistem degradasinya. Yang sebelumnya 3 tim terbawah yang akan didegradasi kini menjadi 1 klub saja. Tentu hal tersebut membuat supporter klub BRI Liga 1 memanas. Menanggapi hal tersebut, Direktur PT LIB Ferry Paulus buka suara. Menurutnya, isu tersebut hanyalah isu tak mendasar. Sebab perubahan regulasi Liga 1 2023-2024 tidak bisa seenaknya dilakukan di tengah jalan. Menurutnya, butuh proses yang panjang sebelum memutuskan perubahan format dan regulasi kompetisi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir lebih dulu menanggapi rumor tersebut. Ex-Presiden Inter Milan itu menyatakan tidak ada tawar-menawar dalam regulasi kompetisi yang sudah ditetapkan. Menurut Erick, semangat PSSI selaras dengan prinsip FIFA soal fair play. Sejak awal liga, ketentuannya sudah ditetapkan soal jumlah yang akan promosi dan degradasi. Persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia U17 terus dilakukan hingga saat ini. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia sebelumnya menjalani pemusatan latihan di Jerman beberapa waktu lalu. Tak sekadar pemusatan latihan, mereka juga menjalani laga uji coba guna mematangkan strategi dan menyatukan chemistry pemain. Di samping itu, pelatih Bima Sakti mengatakan alasan skuadnya batal menghadapi beberapa negara peserta Piala Dunia U17, salah satunya Jerman U17. Legenda timnas itu menyebut tim pelatih menilai Iqbal Gwijangge dan kolega lebih tepat melawan klub-klub di sana. Lebih lanjut, Bima mengatakan Wormoed punya kedekatan dengan pelatih-pelatih klub di Jerman. Jadi, pihaknya lebih leluasa melakukan komunikasi dengan pelatih lawan terkait pola uji coba yang diharapkan. Usai menjalani pemusatan latihan di Jerman, skuad Garuda Asia saat ini sedang mematangkan permainannya di tanah air. Skuad arahan Bima Sakti itu sejatinya sudah mendarat di tanah air beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, dalam kembalinya skuad Garuda Asia dari Jerman itu, Amar Raihan tidak ikut dalam rombongan. Sebab Bima Sakti mengizinkan Amar telat bergabung dalam TC karena masih membela timnya Hoffenheim U17. Namun, pemain itu tidak boleh terlalu lama absen karena harus beradaptasi lagi dengan tim dan cuaca di Indonesia. Bima menyambut baik pemain itu dapat segera merapat. Dia akan lebih leluasa menyiapkan skema timnya dengan lengkapnya pemain. Bima Sakti mengatakan, tim pelatih Timnas Indonesia U17 akan memantau kondisi pemain itu lebih dahulu saat sudah tiba di Indonesia. Hal itu untuk memastikan Amar bisa langsung berlatih ataupun harus istirahat dahulu. Sebagaimana diketahui, salah satu pemain keturunan yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U17, yakni Koyun Damanik secara resmi dicoret dari skuad Garuda Asia. Dicoretnya Damanik dikarenakan sang pemain belum memiliki paspor Indonesia. Secara kualitas, pemain berusia 16 tahun itu sebenarnya dibutuhkan skuad arahan Bima Sakti tersebut. Kedua orang tua sang pemain itu memiliki paspor Swiss meski ibunya adalah orang Indonesia. Jadi, Koyun Damanik harus menjalani proses naturalisasi yang tidak instan. Sedangkan Piala Dunia U17 akan bergulir pada 10 November 2023. Bima Sakti mengatakan, kau kini baru berusia 16 tahun yang mana bisa menjadi proyeksi jangka panjang untuk membela Timnas Indonesia. Itu jika pemain sudah menjalani proses naturalisasi nantinya. Bukan tidak mungkin jika dirinya mampu bersinar lebih terang. Koyun Damanik berpotensi dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia asuhan Sintayong akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia.
Mereka akan memulai kampanyenya pada 16 November dengan menghadapi timnas Irak. Jelang laga tersebut, tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini sedang melakukan persiapan matang. Namun sayangnya dalam persiapan itu skuad Garuda berpotensi tidak akan hadir dengan kekuatan penuh. Sebab hingga berita ini dibuat total ada 5 pemain yang mengalami cedera. Tentu dengan cederanya pemain penting tersebut membuat Sintayong harus memutar otaknya. Di samping itu, nyatanya tak hanya timnas Indonesia saja yang mengalami keadaan tersebut. Tim rival yakni Vietnam juga mengalami hal buruk tersebut. Dilansir dari laporan Soha VN, Vietnam berpotensi kehilangan 2 pemainnya yakni Nguyen Quang Hai dan Doan Van Hau karena cedera. Sejatinya ada satu lagi pemain timnas Vietnam yang mengalami cedera. Pemain tersebut adalah Nguyen Hoang Duc. Namun cedera yang diderita Nguyen Hoang Duc tidak terlalu parah. Salah satu pemain muda timnas Indonesia buka suara terkait keadaannya pasca cedera yang ia alami. Sebagaimana diketahui, Ivar Jenner tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama kemarin. Sebab pemain berusia 19 tahun itu mengalami cedera. Ivar Jenner terakhir kali membela tim Merah Putih pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kala itu dirinya menyumbangkan 1 gol ke gawang timnas Turkmenistan U23 dan berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final. Kini, jelang timnas Indonesia melanjutkan kiprahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ivar Jenner membeberkan kondisinya. Dilansir dari unggahan Instagram pribadinya, Ivar Jenner mengaku cederanya belum pulih total. Tak ayal, pemain Jong Ultra itu pun mengatakan ragu bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November ini. Diharapkan pemain andalan Sintayong ini segera pulih dari cederanya dan bisa segera memperkuat timnas Indonesia di ajang bergengsi. Tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia 2023. Dalam persiapannya itu, timnas Indonesia dikabarkan akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Di sana, timnas Indonesia akan menggelar sejumlah laga uji coba. Setibanya di Qatar selaku tuan rumah Piala Asia 2023, skuad asuhan Sintayong juga akan menghadapi lawan kuat, yakni Iran. Kabar itu pun sudah dikonfirmasi asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Sejatinya tak hanya timnas Indonesia, tim Asia Tenggara yang dijadwalkan menghadapi tim kuat sebelum turun di Piala Asia 2023. Thailand dijadwalkan berjumpa tim terkuat di Asia saat ini, yaitu Jepang. The Samurai belum memilih Thailand sebagai lawan tandingnya dikarenakan satu grup dengan timnas Indonesia dan Vietnam di Piala Asia 2023 yang sama-sama berada di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat tim rival timnas Indonesia kepanasan. Melalui media The Tau 24/7, publik Vietnam terkejut. Mereka menilai timnas Indonesia bakal mendapatkan laga persahabatan yang berkualitas. Vietnam sendiri hingga saat ini masih belum ada jadwal resmi terkait jadwal uji coba sebelum menghadapi Piala Asia 2023. Perhelatan Piala Dunia U17 segera digelar tepatnya pada 10 November 2023 ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun buka suara terkait hal tersebut. Sebagaimana diketahui, laga perdana yang mempertemukan Indonesia U17 versus Ekuador U17 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jelang laga tersebut, Erick Thohir sangat serius melihat tiap detail Stadion Gelora Bung Tomo. Dirinya menyebut bahwa persiapan stadion sudah 100% dan siap digunakan. Dengan lengkapnya fasilitas di Stadion GBT, Erick yakin penyelenggaraan di Stadion Kebanggaan Arek Surabaya itu akan sukses. Semua hal detail yang diminta oleh FIFA sudah diselesaikan dengan baik. 2 jempol itu yang menurut Erick membuat Gianni Infantino datang ke pembukaan dan penutupan Piala Dunia U17. Karena melihat kesiapan Surabaya untuk menggelar Piala Dunia 17. Tapi Erick berharap 2 jempol itu tidak membuat puas. Sebab ujian sebenarnya adalah saat penyelenggaraan Piala Dunia U17 nanti.